Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat semua dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, materi kita. Tematik hari ini masih dalam tema yang pertama dan subtema yang pertama, tumbuhan sahabatku. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya di muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Di mana itu? Kalian buka buku pena kalian halaman 7 sampai 9. Jadi kalian mulai buka di halaman 7. Nah, kalian baca judulnya di situ, yaitu Kondisi Geografis dan Kehidupan Sosial Budaya Negara-negara di Asia Tenggara. Nah, jadi kita akan mempelajari lagi kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara Asia Tenggara. Kalau dulu kalian kelas 5 mempelajari kondisi geografis dari Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua, dan kehidupan sosial budaya yang ada. Sekarang kalian berlanjut ke negara Asia Tenggara. Asia Tenggara mana, Bu? Jadi kita ini tinggal di benua Asia, dan di bagian tenggara ada beberapa negara-negara kecil, dan itulah yang dinamakan Asia Tenggara. Jadi Asia bagian tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini punya suatu perhimpunan atau perkumpulan yang disebut dengan ASEAN. Yang bisa kalian baca, Association of Southeast Asian Nation. Jadi, ada suatu perhimpunan yang berisi 10 negara yang ada di dalamnya. Nah, secara astronomis, kawasan Asia Tenggara itu terletak di antara 29 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat BT sampai 141 derajat BT. Kalau kalian ingat lagi di kelas 5, garis lintang dan garis bujur, garis lintang dan garis bujur. Jadi Asia Tenggara ada di antara garis-garis tersebut. Lalu di negara-negara di Asia Tenggara ini umumnya memiliki kondisi geografis yang sama karena berada di letak suatu astronomis yang sama, maka kondisi geografisnya pun juga pasti mirip-mirip. Nah, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya yang sama. Jadi meskipun kondisi geografisnya sama atau mirip, nah tapi nggak semua kondisi sosial budayanya itu sama juga. Kok bisa? Ya, kita mau lihat satu-satu. Ya, ini yang pulang tadi, negara-negara di Asia Tenggara itu ada 10 negara. Nah, ini dia yang dinamakan kawasan Asia Tenggara. Oke, ini kan benua Asia ini, benua Asia besar sampai ke bawah-bawah ini, dan ini bagian tenggara. Oke. Ups. Nah, ini bagian tenggara jadi ada 10 negara. Kalian bisa lihat ada Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Nah, kita lihat negaranya satu-satu ya. Nih, Indonesia kan ini. Oke, jadi ini kawasan negara kita Indonesia. Pasti kalian sudah mengenalinya. Yuk kita mau lihat dari lebih dekat lagi. Nah, ini Indonesia dengan banyak pulau, 5 pulau besar dan berbagai pulau lainnya, dan identik dengan berbagai adat dan budaya. Salah satu contohnya ini tari Bali. Tuh. Lanjut. Oke, sebentar ya. Ke negara berikutnya, yaitu kita naik lagi sedikit ke Singapura. Nah, perhatikan nih, Singapura itu negaranya kecil sekali ada di sini. Nah, kalau kalian pernah ke sana pasti kalian tahu, kecil sekali Singapura itu. Yuk kita lihat dari dekat. Dan ini Singapura nih. Dan identik dengan Taman Merlionnya.
tuh yang ada patung singanya itu. Kita lihat negara lain. Berikutnya ada Malaysia. Ini Malaysia. Nah, Malaysia ini ada 2 wilayah, Nak. Yang ini yang biru, yang ini di sini. Ini Malaysia Timur dan ini Malaysia Barat. Jadi satu di Pulau Kalimantan. Yuk kita lihat. Nah, ini yang Malaysia Barat. Maaf tadi Bu keliru. Yang ini yang Barat ya. Yang ini yang Timur, yang ada di Pulau Kalimantan ini. Nah, identik dengan Petronas Twin Tower. Tuh Malaysia. Oke, lanjut ke nih ya, kita lihat Brunei Darussalam. Nih. Ini Brunei juga kecil sekali di sini. Ada di Pulau Kalimantan. Yuk kita lihat dari dekat. Nah, ini ya. Brunei Darussalam nih kan kecil. Ini ada di dalam kawasan wilayahnya Malaysia. Ini yang hijau-hijau Malaysia. Terus yang hijau muda ini Brunei Darussalam. Ada 2 daerah di sini dan di sini. Nah, ini identik dengan bekantan karena kan ada di Pulau Kalimantan, jadi pasti bekantan banyak. Termasuk di Brunei Darussalam ini banyak sekali bekantan. Next. Oops. Nah, kita mau lihat lagi negara selanjutnya. Ada naik lagi ya kita ke Kamboja. Ini Kamboja ini yang coklat kecil ini. Nah, ini juga berada di antara wilayah-wilayah yang lain itu. Kita cek Kamboja. Nah, ini Kamboja. Jadi wilayah lautnya tadi di sebelah sini. Ini laut dan ini semua dataran. Nah, di Kamboja ini identik dengan yang namanya kendaraan tuk-tuk. Jadi kendaraan bermotor yang bawa gerobak atau bawa penumpang di sana. Wah, hilang ini. Itu namanya tuk-tuk. Oke, lanjut lagi ya. Setelah Kamboja kita naik lagi ke Filipina. Nah, ini Filipina. Filipina ini negara kepulauan, ini juga banyak sekali pulau-pulaunya. Yuk kita cek. Nah, ini Filipina ini. Filipina banyak sekali kan kepulauannya. Dan dia ini identik dengan yang terkenal di sana namanya dirty painting, dirty water painting. Jadi dia melukis dengan air kotor. Itu terkenal di sana. Ups. Loh, kok jalan terus? Oke, nggak apa-apa. Nah, lanjut ya, kita naik lagi ke negara Thailand. Nih, kita mau lihat wilayahnya. Ini yang biru kan. Nah, ini Thailand. Ya, yang terkenal adalah gajah Thailand. Lalu naik lagi kita ke Vietnam. Nih, Vietnam nih yang kuning nih sebelah sini. Nah, kita lihat. Nih, Vietnam. Daerah Vietnam. Dan dia identik dengan wah, kemana tadi? Vietnam ini identik dengan festival tuk-tuk. Jadi ada para penari, ada barongsai dan lain sebagainya, kayak Imlek, tapi itu sering di Vietnam namanya tuk-tuk. Tet, festival Tet. Tuk-tuk itu yang kendaraan tadi ya. Ini festival Tet yang sering ada di sana. Terus kita lanjut lagi ke ini negara
Laos. Lihat nih yang biru ini. Oh, Thailand yang tadi ya yang kuning, kalau yang biru ini Laos. Nah, kalau Laos ini dia nggak punya laut, di tengah-tengah kan dia. Ini terkenal dengan konsumen beras ketan terbanyak itu di negara Laos. Nih gambarnya sedang membersihkan beras ketan, memisahkan tuh. Dan yang terakhir ini Myanmar. Ini yang hijau ini ya, yang paling ujung. Nah, ini Myanmar yang warna kuning itu, dan terkenal dengan rumah pagoda atau bangunan pagoda itu di Myanmar. Oke, kita lanjut ya. Ini lah negara-negara ASEAN, negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Oke, jadi berikut penjabaran kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya. Kondisi geografis itu Ibu berikan warna biru, itu birunya biru tua ya. Warna biru tua berarti dia kondisi geografisnya. Kalau misalnya kehidupan sosial budaya yang warna coklat. Nah, berdasarkan luas daerahnya yang paling luas adalah Indonesia, 1 juta sekian kilometer persegi. Nah, sampai yang paling kecil itu adalah Singapura, cuman 660 km persegi. Wow, bayangkan. Dari Indonesia sampai Singapura yang paling sempit. Nah, jumlah penduduk pasti yang paling banyak adalah Indonesia, sampai 270 juta sekian jiwa. Kalian bisa lihat di bukunya, itu berdasarkan sensus tahun 2018. Sampai yang paling sedikit warganya itu di Brunei Darussalam. Walaupun Singapura kecil, tapi warganya masih 5 jutaan loh, dibanding dengan Brunei Darussalam yang lebih besar, hanya 436.000 jiwa warga yang ada di sana. Nah, setelah Indonesia ada Filipina, itu yang terbesar, itu terbanyak penduduknya. Lalu etnisnya di Indonesia kan beragam, ada Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, dan masih banyak lagi. Bahkan di sini Osing gitu kan. Myanmar tuh juga banyak, Myanmar, San, Karen, terus ada orang Tionghoa dan India juga di sana. Kalau Thailand etnis Thai, Malaysia ya Melayu, Tionghoa, India, Vietnam, Kin, Filipina itu banyak juga, ada Tagalog, Ilocano, Cebuana dan lain sebagainya. Banyak-banyak, mungkin agak sulit namanya. Kalau Laos itu etnisnya adalah etnis Lao. Tuh. Kamboja, Khmer, Vietnam, dan Tionghoa. Di Brunei ada Melayu, Dayak, Tionghoa. Bu, kok ada Dayak? Kan sama kayak Indonesia. Nah, Brunei Darussalam ada di Pulau Kalimantan. Jadi pastilah akan banyak orang suku Dayak juga yang ada di Malaysia maupun di Brunei Darussalam. Nah, di Singapura ada Melayu, India, dan bangsa Eropa. Karena dulu dijajah Eropa, jadi akan ada banyak bangsa Eropa di Singapura. Nah, bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Agamanya beragam, karena ada 6 agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Nah, kondisi wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi lautan, karena kita negara kepulauan. Terus ada banyak gunung, pegunungan, sungai, danau, bahkan banyak lagi kalau kalian pelajari. Bahkan sungai di Kalimantan, sungai Kapuas, nah itu kalian kemarin sudah pelajari Sungai Musi dan lain sebagainya. Myanmar menggunakan bahasa Myanmar. Agamanya sebagian besar Buddha. Nah, kondisi wilayahnya banyak dataran rendah dan pegunungan, jadi hampir rata. Di sebelah barat ada namanya Pegunungan Arakan. Di tengah Myanmar ada dataran rendah bagian dari delta Sungai Irawadi. Tuh, kalau kalian pernah dengar. Di bagian selatan banyak pesisir pantai, karena kan Myanmar yang Ibu tunjukkan terakhir tadi banyak pantainya. Thailand, bahasanya pakai bahasa Thai. Agamanya sebagian besar Buddha. Kondisi wilayahnya itu di bagian tenggara banyak pegunungan dan perbukitan. Lalu di sebelah selatan itu ada Semenanjung Malaka. Nah,
Kalau semenanjung kan diambil dari kata tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Jadi semenanjung berarti tanjungnya panjang. Nah, Thailand tuh ada di situ, di semenanjung Malaka. Nah, selatan pegunungan utara itu ada dataran rendah. Nah, di tengahnya ada Sungai Chao Phraya. Ini yang terkenal, Sungai Chao Phraya. Karena apa? Datarannya di sana dataran rendah yang subur juga. Lalu Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Agamanya sebagian besar agama Islam. Nah, kondisi wilayahnya di wilayah barat itu ada semenanjung Malaya, Malaka sama. Dataran lebih banyak variasi. Jadi Malaysia kan tadi ada dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat yang di semenanjung tadi itu lebih banyak variasi alamnya, dataran, rawa, pantai, bukit, gunung dan lain sebagainya. Kalau di ini ada juga Sungai Pahang ya, Sungai Rajang itu di timur, itu salah ya. Wilayah timur yang di Pulau Kalimantan, nah itu sebagian besar gunung dan ada sungainya namanya Sungai Rajang. Jadi Sungai Pahang dan Sungai Rajang. Lalu Vietnam pakai bahasa Vietnam juga, sebagian besar Buddha. Nah, kondisi wilayahnya terdiri dari bukit, gunung, hutan lebat dan dataran rendah. Bagian tenggara itu ada dataran tinggi Yunnan dan Annam. Jadi ada dua dataran tinggi, Yunnan dan Annam. Nah, lalu ada sebelah utara ada delta Sungai Merah. Kalau di Myanmar delta Sungai Irrawaddy, kalau Vietnam delta Sungai Merah. Lalu Filipina menggunakan bahasa Tagalog dan Inggris. Pokoknya ingat aja, Filipina itu identik dengan Tagalog. Agamanya sebagian besar Katolik. Kondisi wilayah rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Jadi di Filipina itu tadi kan banyak kepulauan. Ada rangkaian Sirkum Pasifik pegunungan itu. Jadi dia memisahkan pantai barat dan pantai timur. Jadi sempit kan, kepulauannya segini, terus dibagi pegunungannya, jadi daratannya itu sempit, kanan dan kiri, barat dan timur. Sungainya pendek, berarus deras, terus berkelok-kelok. Jadi karena sudah pendek, deras, kelok-kelok, jadi nggak ada orang berlayar di sana. Di Laos pakai bahasa Lao. Nah, bahasa lain juga mereka pakai bahasa Prancis, Inggris, bahasa Thai juga. Karena Laos kan berdekatan dengan Thailand, pasti akan banyak orang Thailand juga. Agamanya Buddha. Kondisi wilayah tidak ada batas laut, karena apa? Laos tadi di tengah-tengah kan, di tengah negara-negara yang lain, jadi nggak punya laut dia. Nah, terus banyak gunung dan hutan tropis yang lebat, sebagian besar dataran tinggi. Lalu di utara ada pegunungan Cordillera Annam. Lalu di bagian barat dan selatan ada dataran rendah, barat daya sampai tenggara ada Sungai Mekong. Ini sungai yang terkenal juga karena di situ subur dan padat penduduk gitu, Sungai Mekong. Nah, Kamboja pakai bahasa Khmer. Agama sebagian besar Buddha. Kondisi wilayahnya sebagian besar dataran rendah, dataran tinggi, jadi rata. Di sebelah timur ada dataran tinggi yang bergelombang. Barat laut ada dataran lacustrin. Nah, jadi dataran ini terbentuk karena adanya banjir dari danau Tonlisap. Lalu ada Sungai Mekong juga yang jadi sungai terbesar. Jadi Sungai Mekong ini itu melewati Laos dan Kamboja. Jadi dua negara ini dilewati oleh Sungai Mekong. Brunei Darussalam bahasanya Melayu, agamanya Islam. Kondisi wilayah dikelilingi wilayah Sarawak. Jadi ada di Malaysia Timur itu namanya Sarawak, Sabah dan Sarawak. Jadi Brunei Darussalam ada di situ kecil. Lalu di bagian barat banyak dataran rendah dan pantai yang berawah. Jadi pantainya banyak rawa-rawanya, banyak hutan bakau. Nah, di timur ada perbukitan. Terus sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Jadi di Kalimantan, ingat, Pulau Kalimantan banyak sekali sungai, termasuk Brunei Darussalam punya sungai panjang, yaitu Sungai Belait. Nah, di Singapura menggunakan bahasa yang cukup bervariasi, Mandarin, Melayu, Hokkien, India gitu. Agamanya sebagian besar Buddha, tapi agama lain juga banyak, Islam, Taoisme, Katolik dan Hindu. Kondisi wilayahnya sebagian besar dataran rendah, terus di bagian barat ada rawa dan perbukitan, di bagian tengah ada bukit-bukit dan
Nah, jadi bukit-bukit. Nah, di tengahnya tuh ada puncak Bukit Timah itu. Lalu di sebelah barat laut dan selatan ada bukit-bukit rendah dan ada sungai kecil, Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Nah, itu dia tadi kondisi wilayah dari negara-negara di Asia Tenggara, kondisi geografis dan juga sosial budaya yang ada di sana. Oke, ini lihat lagi ya. Indonesia, Myanmar, ini dari yang terluas ya. Thailand, Malaysia, Vietnam. Nanti kalian bisa lihat di PDF lebih lagi. Filipina, Laos bukan bumbu dapur ya, negara Laos. Kamboja bukan bunga Kamboja ya, negara Kamboja. Lalu Brunei Darussalam dan Singapura. Oke, tugas kalian adalah mencari batas-batas wilayah 10 negara ASEAN dari buku kalian atau dari sumber referensi lain. Boleh kalian cari di buku lain atau cari di internet, tapi dengan sumber yang dapat dipercaya. Contohnya nih, kalian pikir nomor 1 Singapura, batas wilayahnya mana. Jadi nggak harus yang barat apa utara selatan, nggak. Kalian menemukan apa, kalian tuliskan. Misalnya, Bu, batas wilayahnya saya hanya menemukan 2. Oke, nggak masalah. Singapura, batas wilayahnya apa? Udah, tulis aja yang kalian temukan. Nah, ingat, lalu foto dan kirimkan maksimal 8.15. Oke, Ibu tunggu tugas kalian gitu. Nanti kalau masih bingung silakan ditanyakan. Intinya carilah batas wilayah negaranya. Mau yang dari alam atau batas negara lain gitu nggak masalah. Yang penting batas wilayahnya. Itu semua negara. Jadi ada 10 negara, kalian tulis batas wilayahnya. Itu dia, semangat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu tunggu secepatnya supaya kalian bisa cepat revisi kalau ada perbaikan, supaya kalian bisa belajar lebih lagi dan kalian bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kalau kalian sudah selesai, udah, kalian bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, Ibu tunggu. Jangan lupa cepat dikerjakan, jangan malas-malas. Dadah.